Selamat pagi, salam jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat dan secara khusus ketika kita akan melaksanakan seluruh aktivitas kita pada satu hari ini. Namun sebelumnya, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dan nas firman Tuhan tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat 6, demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam nas ini ada seorang yang lumpuh dan lumpuh sejak lahirnya, yang tiap-tiap hari orang ini diusung dan diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah. Nama gerbang Bait Allah itu dalam Alkitab ini disebut sebagai gerbang indah. Meminta sedekah itulah menjadi pekerjaan dari orang lumpuh ini kepada orang-orang yang melewati Bait Allah. Dan pada saat itu Petrus dan Yohanes sedang naik dan melewati Bait Allah ini, dan dia meminta belas kasihan supaya Petrus dan Yohanes memberikan uang atau sedekah kepadanya. Biasanya memang yang dibutuhkan oleh seorang pengemis atau oleh orang yang meminta-minta adalah uang, karena uang adalah sangat dibutuhkan oleh mereka untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Dan ternyata Petrus di dalam nas ini mengatakan, "Emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, emas dan perak tidak ada pada Petrus. Tetapi ada sesuatu yang dia miliki yang lebih berharga daripada emas dan perak. Apakah itu? Yaitu kuasa yang dapat menyembuhkan yang berasal dari Allah. Dan itulah yang diberikan Petrus ketika orang yang lumpuh ini meminta sedekah kepadanya. Karena itulah Petrus menjamah dan mengatakan, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya itulah yang paling dibutuhkan oleh orang yang lumpuh itu. Bukan emas atau perak atau uang, tetapi kesembuhan secara mental, secara rohani. Dan tidak hanya itu, jasmaninya juga disembuhkan. Rohani dan jasmaninya disembuhkan oleh karena kuasa yang diberikan Yesus kepada Petrus. Sehingga ketika orang lumpuh ini disembuhkan, maka dia dapat melakukan seluruh aktivitasnya setiap hari dengan tidak lagi menjadi seorang pengemis. Melalui nas ini kita akan diedukasi, diberikan suatu pelajaran, bahkan diingatkan supaya kehadiran kita di dunia ini pun sesungguhnya harus mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Supaya kehadiran kita di dunia ini pun harus mendatangkan kehidupan bagi orang lain. Uang memang penting bagi seorang pengemis, tetapi yang paling penting adalah kesembuhan dari mental orang itu, supaya tidak menjadi pengemis, tidak menjadi peminta-minta, tetapi secara rohani dia bisa kita sembuhkan melalui kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Karena kesembuhan rohani itu akan mendatangkan kehidupan yang mampu membuat orang berubah cara pandangnya dan melakukan segala sesuatu yang terpuji menurut kehendak Allah. Karena itu, lihatlah kepada diri kita sendiri. Karena masing-masing kita diberikan kuasa yang berbeda dari Allah. Dan kehadiran kita ini harus memakai kuasa itu untuk mendatangkan banyak keselamatan, banyak kesembuhan, dan mampu memberikan kehidupan bagi banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih buat sabda kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami.
Emas, perak, atau uang bukanlah hal yang terpenting dalam hidup kami. Tetapi ketika rohani kami disembuhkan di dalam Tuhan, dan Engkau telah melakukan itu bagi kami Bapa, maka itulah yang kami perlukan dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah mental kejahatan, mental yang tidak baik Tuhan pulihkan, sehingga kami memiliki jasmani yang sehat, rohani yang sehat, dan kami mampu menerima keselamatan itu. Kalau rohani kami telah disembuhkan Tuhan, maka apapun bisa kami kerjakan untuk mendatangkan kehidupan, kebajikan, kebenaran, dan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau dan mampukanlah kami Tuhan memahami kuasa yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kehadiran kami ini pun akan membawa dampak kehidupan bagi banyak orang di sekeliling kami, secara khusus mereka yang ada sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dari kami. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.